Saya Angela Chandria dari kelas 7A akan menceritakan dongeng Sang Kuryang asal usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tumbi Perbangkara. Ia mempunyai putri manis bernama Dayak Tumbi. Dayak Tumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus dituruti. Meskipun demikian, dan tetap sayang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Dayak Tumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Para raja-raja dan pangeran pun bertengkar untuk memperebutkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran, Dayak Tumbi pun menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayak Tumbi gemar menenun hingga pada suatu hari Dayak Tumbi bersin dan menjatuhkan benangnya. Lalu Dayak Tumbi pun berkata, "Aku bersumpah, bagi siapapun yang mengambilkan benangku akan dijadikan suami apabila dia laki-laki, dan apabila dia perempuan akan dijadikan saudara." Benang itu diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang selama ini menemani Dayak Tumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayak Tumbi melihat Tumang yang berubah menjadi manusia. Tumang pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah lima dewa yang akan berubah menjadi manusia saat bulan purnama tiba. Dayak Tumbi pun menepati janjinya dengan menikah dengan Tumang. Mereka juga mempunyai seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Dayak Tumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuryang kecil bahwa Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Sang Kuryang mempunyai kegemaran yang sama seperti kakeknya, yaitu berburu. Pada suatu hari, Sang Kuryang pamit dan pergi berburu. Menjelang siang, Sang Kuryang belum menemukan satupun buruan. Sang Kuryang hampir asa. Lalu tiba-tiba Sang Kuryang melihat babi hutan. Sang Kuryang lalu memerintah Tumang untuk mengejar babi hutan itu. Namun Tumang hanya diam, tidak mau mengejar babi hutan itu. Babi hutan itu pun berlari masuk ke hutan. Tumang tidak mau mengejar babi hutan itu karena ia tahu bahwa sebenarnya babi hutan itu adalah jelmaan Dewi sama seperti dirinya yang bernama Kayangan. Sang Kuryang marah terhadap Tumang. Dengan gelap mata, ia mengambil anak panah dan melepaskannya terhadap Tumang. Ia pun pulang dengan membawa daging Tumang. Sesampainya di rumah, "Ibu, aku pulang." "Oh, Tumang, apakah kamu membawa daging beruangmu?" Ini Ibu." "Wah, daging yang besar. Akan Ibu masakkan untuk kita dan Tumang." "Lalu, di manakah Tumang?" Lalu Sang Kuryang pun menjawab, "Maaf Ibu, sebenarnya ini ada dagingnya Tumang." "Astaga, Sang Kuryang." Dayak Tumbi terkejut mendengar penjelasan Sang Kuryang. Tanpa diketahui, ia memukul dahi Sang Kuryang sampai Sang Kuryang pun terpukul jatuh. Dayak Tumbi pun keluar rumah dan berlari memasuki hutan. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Ia bersemedi. Sang dewa pun menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu awet muda. Sang Kuryang yang sadar dari pingsannya, melihat ibunya lebih menyayangi Tumang daripada dirinya pun pergi meninggalkan rumah. Lalu ia bertemu dengan betapa sakti dan berguru dengannya. Waktu terus bergulir. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang Kuryang kecil telah tumbuh menjadi pria yang gagah. Lalu pada satu hari, Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan Dayak Tumbi. Tapi mereka tidak saling mengenal.
Dayak Kumbi dan Sang Kuryang pun jatuh cinta, sehingga Sang Kuryang pun memberanikan dirinya untuk melamar Dayak Kumbi. Wahai Dayak Kumbi, kapankah kau menerima lamaranku? Lalu Dayak Kumbi pun menerima lamaran Sang Kuryang, tapi ia terkejut oleh luka-luka di dahi Sang Kuryang yang dulu dia buat. Ini luka itu. Dia tidak dapat menikah. Dia tidak dapat hidup bersama. Kenapa? Itu karena bekas luka di dahi. Itu adalah luka yang aku buat. Sebenarnya kau adalah anakku. Kau bercanda. Bagaimanapun aku akan tetap menikah denganmu. Lalu Dayak Kumbi pun memberi permintaan. Kita berkata, baiklah, jika kau segera menikah denganku, aku punya dua permintaan. Buatkan aku sebuah kapal dan bendungan dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang pun melakukan permintaan Dayak Kumbi. Tanpa diketahui Dayak Kumbi, Sang Kuryang yang sakti dapat memanggil para jin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sang Kuryang mengambil para jin untuk membuat kapal dan bendungan dalam waktu 1 malam. Namun malamnya, Dayak Kumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang. Ia terkejut melihat Sang Kuryang yang sakti dapat memanggil para jin. Ia pun berdoa kepada Tuhan untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang, karena ia tidak mau menikah dengan anaknya sendiri. Lalu Tuhan pun mengabulkan doanya. Lalu malam itu berjalan sangat cepat. Matahari pun terbit dan para jin pun kabur meninggalkan pekerjaan Sang Kuryang yang belum selesai. Lalu Dayak Kumbi pun menghampiri Sang Kuryang dan berkata, kau tidak dapat memenuhi permintaanku. Kita tidak akan menikah. Lalu Sang Kuryang pun marah dan menendang kapal itu sampai terpelungkup. Semakin lama kapal itu dipenuhi oleh tanah yang berubah menjadi gunung. Gunung itu sekarang disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu atau yang dikenal sebagai Gunung Terpelungkup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.